Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Mia Nur Tantri. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah etnopedagogi mengenai nilai kearifan lokal dalam pendidikan. Kearifan lokal termasuk di dalamnya potensi lokal merupakan salah satu fenomena yang berkembang di lingkungan sekitar masyarakat setempat untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang berpotensi sebagai sumber belajar biologi antara lain tumbuhan dan hewan endemik setempat, norma dan nilai setempat, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, makanan daerah setempat, dan lain sebagainya menurut Alimah tahun 2019. Kearifan lokal termasuk dalam sumber belajar by utilization. Internalisasi kearifan lokal mampu menumbuhkan karakter siswa karena pengembangan karakter membutuhkan kesadaran budaya dan kecerdasan budaya. Kearifan lokal berpotensi untuk menggali dan mengembangkan, melatih dan membiasakan keterampilan berpikir atau habits of mind melalui pembelajaran berbasis pemecahan masalah secara berkelompok. Konservasi biologi menerapkan penggabungan antara ilmu alam dan sosial untuk praktik manajemen sumber daya alam. Metodologi pengembangan produk media berbasis teknologi informasi dengan sumber utama kearifan lokal dalam wujud media interaksi dapat menggunakan model APET, analisis, penelitian awal, perancangan, evaluasi, dan diseminasi. Lalu di sini kompetensi dasar yang cocok untuk pembelajaran kearifan lokal yaitu pada materi tingkat ekosistem. Kompetensi dasarnya itu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Indikatornya menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem seperti jaring-jaring makanan atau siklus biogeokimia. Karakteristik pada kompetensi dasar di atas diharapkan siswa dapat mengolah, menalar, dan menyaji dalam langkah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di atas. Lalu materi mengenai ekosistem akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, materi yang sesuai dengan kearifan lokal ialah ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungannya beserta komponen-komponennya, baik yang berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, yang pertama ada interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada netral, yaitu hubungan tidak asing, tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, maka disebut dengan netral. Contohnya pada capung dan sapi. Nah, yang kedua ada federasi, hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya itu pada singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Lalu yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Biasanya
Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hostpen atau inangnya, sehingga bersifat merugikan inangnya. Contoh, Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Lalu yang terakhir ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya itu pada bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Lalu selanjutnya ada interaksi antar populasi. Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi antar populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alelopati. Merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Lalu yang kedua ada kompetisi. Merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Lalu selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Lalu selanjutnya ada interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Dalam suatu ekosistem, dalam suatu ekosistem interaksi antara komponen biotik dan biotik dapat terjadi melalui peristiwa sebagai berikut. Yang pertama ada rantai makanan, merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sehingga terjadi perpindahan energi dengan pola urutan tertentu. Yang kedua ada jaring-jaring makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sehingga terjadi perpindahan energi tanpa pola urutan tertentu atau sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada piramida makanan, yaitu struktur trofik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Piramida makanan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada piramida jumlah. Piramida yang menggambarkan bahwa jumlah organisme pada tingkat trofik pertama lebih banyak daripada organisme tingkat trofik kedua, atau dengan kata lain jumlah herbivora lebih banyak daripada karnivora tingkat 1, karnivora tingkat 1 lebih banyak dari karnivora tingkat 2, dan seterusnya. Lalu ada piramida biomassa,
yaitu piramida yang menggambarkan bahwa jumlah biomasa pada tingkat trofik 1 lebih banyak daripada biomasa organisme tingkat trofik 2. Dan begitu seterusnya. Biomasa adalah ukuran berat materi hidup pada waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada piramida energi, menggambarkan tentang adanya aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi dapat diketahui adanya penurunan sejumlah energi yang tersedia di setiap tingkat trofik secara berurutan. Berkurangnya energi di setiap tingkat trofik dikarenakan hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Lalu yang keempat ada arus energi. Arus energi yaitu aliran energi dalam ekosistem. Ekosistem memperoleh energi dari sinar matahari yang diterima oleh produsen dituliskan ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya ke pengurai. Baik, sekian materi mengenai ekosistem, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.